Wahai Ali, agama itu adalah nasihat. Kalau dalam hadis versi panjangnya, liman ya Rasulullah, kan gitu ya. Buat siapa ya Rasulullah nasihatnya? Lillah, untuk Allah, wali rasulihi, dan untuk Rasulullah, walil mu'minin, dan untuk orang-orang yang beriman. Ini masyhur hadisnya, antum juga sering mendengar dan sudah tahu bagaimana maksud hadis ini ya. Jadi betapa simpelnya agama itu. Ternyata agama itu nasihat. Orang yang beragama ya gemar bernasihat. Baik memberi nasihat maupun menerima nasihat, itu agama. Makanya wajar indikator terbebasnya seseorang dari kerugian dunia akhirat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu. Lihat, saling nasihat menasihati. Saling nasihat menasihati tentang berbuat tentang berbuat kebaikan dan berbuat sabar. Lihat. Ini saudara. Jadi agama itu nasihat kepada Allah, artinya tentang menjalani kewajiban terhadap Allah, wali rasulih, dan pada Rasulullah, dan untuk orang-orang yang beriman. Ya Aliyu, nah ini. Sab'atun min ummati fil jannah. Ada 7 dari umatku yang di surga, yang masuk surga. Catat baik-baik, adakah kita di antara 7 orang ini? 7 umatku di surga. Yang pertama, syabun taibun. Masya Allah. Anak muda yang pertama kali disebut. Pemuda yang bertaubat. Taibuna ilallah. Taibuna ilallah. Itu. Orang-orang yang taubat kepada Allah, anak muda, ternyata kalianlah yang bakal di surga nanti. Kenapa? Emang sulit anak muda mah taubat. Kalau aki-aki pantes. Ya. Udah mau masuk liang kubur, udah bau tanah. Anak muda yang masih bau kencur doyan taubat. Wah, ini ada di list pertama penghuni surga dari umatnya Rasulullah SAW. Pemuda yang suka bertobat. Yuk, tobat lur. Kita tobat. Yang kedua, waman tasaddaqa sirran. Yang kedua, dan orang yang bersedekah dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Dengan sembunyi-sembunyi. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ini biasanya sedekah sunnah yang begini ya. Kalau sedekah wajib jangan sembunyi-sembunyi. Kalau zakat jangan diam-diam. Harus terang-terangan kalau zakat. Kalau sedekah sunnah sembunyi-sembunyi. Kalau memang khawatir terjangkit penyakit riya. Kalau tidak, ya nggak masalah. Ya. Kalau ingin sedekahnya terang-terangan, nggak masalah. Wong yang masalah hati mah antara sang pemilik sedekah dengan Allah. Kita nggak boleh vonis macam-macam ya. Terang-terangan pun nggak masalah. Tetapi orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi ternyata termasuk kepada orang yang berada di surga. Artinya apa? Orang yang kalau sedekahnya enggak riya gitu maksud saudara. Maksud sembunyi-sembunyi itu orang yang kalau sedekah tidak dibarengi dengan sifat riya. Itu maksudnya. Ketiga, waman yu'addi salatad duha. Yang ketiga, dan orang yang melaksanakan salat duha. Ya, salat duha. Ada 7 umat kaula nubakal asup ke surga. Ini itu, Ustaz Ajis ya. Ada nazumannya tuh. Kalau di dunia pesantren tuh ada tuh. Ayat 7 umat kaula nubakal asup ke surga. Ada 7 umatku yang bakal masuk ke surga. Yang ketiganya yang suka sholat duha. Ya Allah, duha ya. Tapi wajah-wajah antum ini wajah penjaga duha semuanya ini. Berikutnya, waman kana zahabu malihi ahwana alaihi min fawati salatin wahidatin ma'al imam. Waman, dan yang keempat, orang kana zahabu malihi, yang telah nyata hilang hartanya, ahwana alaihi, lebih ringan untuknya, min fawati salatin wahidatin, daripada kehilangan satu salat saja, ma'al imam, bersama imam. Ada nggak kita rasa begitu? Kehilangan harta lebih ringan, lebih enteng dibandingkan kehilangan satu sholat bersama imam.
Kalau antum sudah punya rasa begini, layak masuk surga ini begitu. Seperti Sayyidina Abu Bakar yang beliau tidak pernah ya ketinggalan berjamaah dengan Nabi karena berusaha semampunya. Sehingga usahanya yang maksimal itu beliau berkomitmen enggak mau ketinggalan sama sekali berjamaah dengan Nabi. Pernah suatu saat Rasulullah SAW ditahan oleh malaikat Jibril. Nah ya, ketika itu Sayyidina Abu Bakar terlambat datang ke masjid karena ada urusan. Karena saking beliau melihat Nabi sedang ruku, spontanitas Abu Bakar mengucap Alhamdulillah, memuji Allah. Ternyata saat itu rukunya Nabi cukup lama. Ketika Nabi hendak mau bangkit, ditahan oleh sayapnya Jibril. Nggak boleh bangkit. Masya Allah. Ya Muhammad, kul sami Allahu liman hamidah. Wahai Muhammad, ucapkan sami Allahu liman hamidah. Berarti dulunya, sebelum kejadian ini, i'tidal itu takbir juga. Ya, bukan sami Allah, tapi takbir. Tapi setelah kejadian itu, sami Allah, Allah telah mendengar liman terhadap orang hamidahu yang memujinya. Jadi man di sini siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi man di sini itu adalah kata ganti untuk Sayyidina Abu Bakar sebenarnya. Jadi kita baca selama ini sebenarnya itu adalah salah satu karomah kemuliaan yang dimiliki Sayyidina Abu Bakar, ya, sehingga Allah memerintahkan Jibril untuk menahan Nabi bangkit daripada rukunya. Supaya apa? Supaya Abu Bakar tidak kehilangan berjamaahnya dengan Rasulullah SAW. Jadi orang yang gemar menjaga berjamaah mah karomahnya luar biasa. Bahkan di kitab Mau'izul Usfuriyah yang ditahan apa? Matahari yang ditahan. Yang ditahan matahari supaya jangan cepat terbit, supaya Sayyidina Ali bisa melaksanakan salat subuh. Ini keutamaan orang yang berkomitmen untuk tidak tinggal berjamaah dengan imam. Nah, kalau sudah punya rasa bahwa kehilangan harta benda itu lebih ringan daripada kehilangan waktu berjamaah dengan imam, maka inilah orang yang layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Kalau kita makan lebih takut kehilangan motor kita. Lebih takut kehilangan penumpang. Iya, penumpang. Iya kan? Kehilangan pelanggan di pasar. Iya, bisa dikiaskan kan? Mending daripada emang ujiannya Johor lagi sedang ramenya itu. Dagang apa aja, Johor rame itu. Bener kan? Johor rame itu ujiannya. Sama subuh juga, dah pokoknya ujian dah emang. Di waktu-waktu sholat emang rame itu ujiannya. Ya. Nah ini saudara sekalian. Kalau kehilangan nyawa, masuk nggak? Kehilangan berjamaah dengan imam. Bisa digiaskan nggak? Takut penyakit, takut kehilangan nyawa, sehingga meninggalkan berjamaah dengan imam. Kejauhan ya. Tapi bisa dikiaskan juga. Bisa juga. Ya mudah-mudahan tetap yang berjamaah ya di masjid termasuk orang yang masuk dalam kategori ini ya. Jadi apapun urusan dunia nggak mempengaruhi semangatnya untuk tetap berjamaah 5 waktu di masjid dengan imam. Waman dama'at ainahu, dan yang ke-6, waman dama'at ainahu, dan orang yang mengalir air matanya min khasyatillah, disebabkan takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, orang yang mengalir air matanya min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Sudahkah air mata ini keluar karena takut dengan Allah atau karena hal-hal lainnya? Apalagi kalau nangisnya hanya karena anak perawan orang lain. Ya. Iya. Astagfirullah. Nangisin anak perawan orang. Dah. Cemen amat sih.
Wa man zahama, terakhir, wa man zahamal ulama'a, dan orang yang mendekat kepada para ulama fi majalisihim, di majlis-majlis mereka. Tuh, ini mah dijauhin sama ulama. Ngaji nggak boleh, zikir bareng nggak boleh. Justru mendekat pada ulama itu adalah jalan untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah 7 orang daripada umat Nabi yang insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.